Nggak bisa dianggap remeh lagi. Coba teman-teman, kita jujur-jujuran aja sekarang. Senjata paling ditakuti para koruptor yaitu undang-undang perampasan aset. Tapi malah dibikin berbelit-belit di atas kursi empuk para anggota dewan yang terhormat. Di dunia maya pun suasananya sama. Netizen dan masyarakat luas sudah satu suara. Nggak ada alasan lagi, segera sahkan RUU perampasan aset sekarang juga. Lalu bagaimana langkah nyata dari Presiden Prabowo dalam menjawab tantangan dan harapan besar dari kita semua? Ya udah, daripada penasaran dan buang waktu, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Mengapa instruksi tegas Presiden Prabowo untuk memiskinkan para koruptor terkesan berjalan di tempat begitu masuk ke gedung Senayan? Perampasan aset dan pihak pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya atau pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Puan Maharani menyampaikan bahwa dia tidak akan tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU perampasan aset karena harus berhati-hati. Lakukannya RUU perampasan aset ini sudah menjadi pembahasan sejak lama, dari 2008 diusulkan dan di 2012 disetor secara resmi secara draft ke DPR. Tergesa-gesa bagaimana ini sudah menjalani waktu yang sangat lama. Apa karena Puan Maharani ini takut dan karena Puan Maharani ini tahu bahwa orang pertama yang akan dirujuki harta-hartanya adalah dia jika RUU perampasan aset disahkan? Apakah benar saat ini Puan Maharani sedang mengulur waktu karena dia sedang membackup hartanya untuk diamankan? Dan lagi saya herannya, kemana mahasiswa? Yang biasanya mahasiswa ketika ada ketimpangan sosial seperti ini, apalagi ini urusan masalah kerugian rakyat, biasanya suara idealis mahasiswa itu memenuhi jalanan. Kenapa sekarang malah tidak ada dan mereka bungkam? Apakah rakyat tidak membayar? Seperti saat kalian mendemo MBD kemarin, dibayar 100.000 per kepala oleh mereka yang menunggangi kalian karena ingin membuat nama baik Presiden Prabowo rusak di mata masyarakat ataupun rakyat. Di depan kamera, semua mengaku pro-rakyat. Tapi di balik meja rapat, RUU perampasan aset ini terus-menerus diulur waktu pembahasannya. Wajar jika masyarakat awam bertanya-tanya, kalau memang tidak pernah mengambil yang bukan haknya, kenapa harus takut dengan aturan perampasan aset? Di video ini kita akan melihat babak baru perlawanan rakyat yang menagih janji para wakilnya. Sebelum kita mulai, menurut kalian, apakah DPR akan berani mengesahkan aturan ini tahun ini? Mari kita diskusikan secara cerdas. Kalau ditanya kenapa, ya DPR-nya nggak mau. Kenapa? Itu memang agak menakutkan. Perampasan aset itu kecenderungannya bisa ditafsirkan akan memiskinkan koruptor. Karena di Undang-Undang Perampasan Aset itu orang bisa dirampas asetnya melalui proses perdata. Meskipun itu tindak pidana. Kalau tindak pidana kan aset bisa dirampas, dimiliki oleh negara, kalau pidananya sudah final. Jadi perlu belasan tahun mungkin sampai kasasi, atau perlu 3 tahun sampai kasasi. Sementara proses pidananya berjalan, banyak aset itu dijual. Ada aset yang masih dalam penyelidikan, belum masuk ke pengadilan tapi sudah ada tanda-tanda. Ini kan belum boleh diambil, itu sudah dialihkan ke orang lain. Diatasnamakan keluarga, dikirim ke Singapura dalam bentuk uang, dititip di sana. Sudah habis. Sehingga ketika divonis kamu kena, misalnya hukum 10 tahun, hartanya sudah tidak ada. Nah, harta kalau dengan perampasan aset itu bisa disita dulu. Nanti kalau ternyata tidak terbukti bisa dihitung lagi, dikembalikan. Nah, sebelum kita bongkar babak pertama mengenai siapa saja pihak yang mencoba mengulur waktu aturan ini, mari kita tunjukkan bahwa suara kita sebagai rakyat kecil tidak bisa dianggap remeh. Saatnya kita bersatu dan merapatkan barisan. Tolong klik tombol like, subscribe channel ini agar kita tetap solid, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Semakin banyak video ini menyebar, semakin kuat tekanan publik untuk mendesak transparansi dari para pembuat kebijakan di atas sana, sekaligus sinyal bahwa kita tidak akan membiarkan uang rakyat terus dijarah oleh oknum mafia dan pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mari kita absen dan tunjukkan kekuatan dari mana saja suara rakyat ini bergema. Coba tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian berasal sekarang. Mari kita buktikan kalau rakyat dari seluruh penjuru Indonesia sedang mengawal isu ini bersama-sama. Simak video ini sampai akhir karena kita akan bongkar. Teman-teman, sudah terlalu lama kita melihat hak-hak rakyat kecil dirampas oleh para koruptor. Praktik tidak adil ini wajib kita sudahi hari ini. Mari kita satukan suara, kita desak agar RUU perampasan aset segera diresmikan. Jangan tinggal diam teman-teman, langsung ketik bentuk dukungan kalian di kolom komentar sekarang juga. Suara lantang dari istana belakangan ini benar-benar mencuri perhatian publik.
Di satu sisi, kita melihat komitmen yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka meminta agar aturan penyitaan aset ini segera diselesaikan demi menyelamatkan kas negara. Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai angin segar dalam upaya pembersihan dari praktik korupsi. Namun, begitu usulan ini masuk ke dalam ruang-ruang rapat di gedung parlemen, suasananya berubah menjadi penuh dengan kehati-hatian yang luar biasa. Bagi kita sebagai masyarakat awam, dinamika ini tentu memicu banyak pertanyaan. Di depan kamera dan media, hampir semua perwakilan fraksi menyatakan dukungannya terhadap semangat pemberantasan korupsi. Tetapi ketika tiba waktunya untuk mengetok palu keputusan, muncul berbagai alasan prosedural, mulai dari perlunya penyelarasan dengan aturan hukum lain hingga keterbatasan waktu sidang. Ketelitian yang mendalam ini memang terkesan profesional, namun jika melihat catatan sejarah bahwa aturan ini sudah dibahas sejak belasan tahun lalu, wajar jika publik mulai merasa tidak sabar. Perbedaan ritme kerja antara pemerintah dan parlemen ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Mengapa sebuah instrumen hukum yang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan uang rakyat terkesan berjalan di tempat? Logika sederhana masyarakat kecil tentu berpikir bahwa jika seseorang mengelola harta dengan jujur, maka keberadaan undang-undang seketat apapun tidak akan menjadi masalah. Sebaliknya, penundaan yang berlarut-larut dengan dalih mekanisme teknis justru memicu spekulasi di ruang publik. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Kita harus memahami bahwa dalam sistem ketatanegaraan, kerjasama yang selaras antara pihak yang membuat undang-undang dan pihak yang menjalankan pemerintahan adalah kunci utama. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakseimbangan energi, di mana satu pihak ingin bergerak cepat namun pihak lain memilih untuk melambat, maka pengawasan publik menjadi sangat krusial. Tekanan dari masyarakat melalui diskusi yang sehat, keterbukaan informasi, dan opini publik yang kritis di media sosial adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa amanah yang diberikan kepada para wakil rakyat benar-benar dijalankan demi kepentingan bangsa, bukan demi kenyamanan kelompok tertentu. Sekarang saatnya seluruh rakyat Indonesia menuntut bukti nyata dari janji politik Presiden Prabowo. Janji sakral untuk menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu dan memulihkan hak-hak rakyat kecil yang selama ini dirampas. Lantas, apakah beliau bakal mampu mewujudkan ekspektasi besar bangsa ini? Teman-teman, jangan ragu, langsung tumpahkan argumen kalian di kolom komentar. Akibat dari lambatnya proses yang terjadi di dalam ruang-ruang rapat yang sejuk di gedung parlemen, masyarakat akhirnya memilih untuk bergerak. Gelombang penyampaian aspirasi secara terbuka mulai bermunculan di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan. Ribuan mahasiswa, aliansi buruh, dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan satu tuntutan yang sama, segera sahkan aturan yang dapat menyita aset para koruptor. Fenomena ini bukanlah aksi unjuk rasa biasa yang terjadi tanpa alasan, melainkan sebuah akumulasi dari rasa lelah dan kekecewaan mendalam yang sudah dipendam oleh masyarakat kecil selama bertahun-tahun. Untuk memahami mengapa dinamika ini bisa terjadi, kita harus melihat realitas kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat awam. Ada sebuah kontras yang terasa sangat tajam dan mengusik rasa keadilan publik. Di satu sisi, masyarakat kecil diwajibkan untuk selalu patuh pada aturan negara. Kita diminta untuk taat membayar pajak tepat waktu, menghadapi kenyataan harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, tarif listrik yang menyesuaikan, hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang layak untuk menyambung hidup. Semua beban ekonomi itu harus dipikul oleh rakyat dengan penuh kesabaran. Namun, di sisi lain, masyarakat justru disuguhi berita tentang bagaimana proses hukum untuk memiskinkan para pelaku korupsi terkesan jalan di tempat dan penuh dengan kompromi politik. Lebih ironis lagi, di tengah situasi sulit tersebut, publik seringkali mendengar kabar mengenai penyesuaian fasilitas atau tunjangan bagi para pejabat yang bisa diputuskan dengan sangat cepat tanpa hambatan yang berarti. Perbedaan perlakuan inilah yang memicu gelombang protes. Masyarakat merasa seperti dijadikan tumpuan beban,
Sementara hak-hak mereka yang dirampas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tidak kunjung mendapatkan pembelaan hukum yang tegas. Ketika jalur dialog resmi di dalam gedung pemerintahan terasa tersumbat oleh alasan-alasan prosedural, maka jalanan menjadi ruang alternatif bagi rakyat untuk memperdengarkan suara mereka agar tidak dianggap angin lalu. Perjuangan di jalanan ini pun tidak jarang harus dibayar dengan harga yang teramat mahal. Salah satu momen yang paling menghentak kesadaran publik adalah gugurnya seorang mahasiswa bernama Arfan dalam sebuah aksi penyampaian aspirasi. Peristiwa tersebut menjadi duka mendalam sekaligus alarm keras bagi seluruh bangsa. Kehilangan nyawa seorang anak muda yang membawa idealisme demi masa depan negaranya menegaskan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar perdebatan pasal-pasal hukum yang kaku di atas meja rapat, dan bukan pula sekadar komoditas politik untuk mendongkrak citra partai menjelang pemilu. Bagi masyarakat bawah, pengesahan aturan perampasan aset ini adalah perjuangan harga diri dan penagihan hak atas keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Aksi-aksi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Ketika suara masyarakat tidak mampu menembus mikrofon di ruang sidang parlemen, maka megafon di depan pagar pembatas jalan menjadi alat untuk menyambung lidah publik. Melalui pergerakan yang solid dan penuh kedamaian ini, masyarakat ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada para pembuat kebijakan. Rakyat kecil sedang mengawasi jalannya pemerintahan, dan mereka menuntut agar janji-janji untuk memberantas korupsi bukan sekadar menjadi slogan manis saat kampanye, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata yang berpihak pada keadilan sosial. Kini kita sampai pada inti persoalan yang mendasar. Mengapa sebuah instrumen hukum yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia ini begitu sulit untuk disahkan? Bagi masyarakat awam yang berpikir dengan logika sederhana, jawabannya seharusnya sangat mudah. Jika seseorang mencari nafkah dengan cara yang halal, mengelola harta dengan jujur, dan tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka keberadaan undang-undang seketat apapun tidak akan pernah menjadi ancaman. Aturan hukum yang tegas justru menjadi pelindung bagi mereka yang bersih. Namun, ketika kita melihat kenyataan di panggung politik, logika sederhana tersebut seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan kelompok yang rumit. Dalam dunia hukum dan politik, waktu adalah hal yang sangat berharga. Kita harus menyadari bahwa setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan penundaan yang terjadi dalam pengesahan sebuah aturan penindakan, memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pihak-pihak yang menyembunyikan kekayaan secara tidak wajar. Semakin lama pembahasan sebuah undang-undang diulur dengan dalih kehati-hatian, maka semakin banyak waktu yang tersedia bagi siapapun yang memiliki harta haram untuk memindahkan, menyamarkan, atau mengalihkan aset-aset tersebut ke luar negeri agar tidak bisa dilacak lagi di kemudian hari. Praktik pencucian uang ini bergerak dengan sangat cepat, memanfaatkan setiap celah dari kelambatan birokrasi yang ada. Oleh karena itu, ketika masyarakat melihat proses di parlemen yang terkesan jalan di tempat selama bertahun-tahun, wajar jika muncul penilaian kritis bahwa penundaan tersebut bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan sebuah strategi untuk mengulur waktu demi mengamankan kenyamanan pihak-pihak tertentu. Dilema ini menempatkan lembaga legislatif kita pada sebuah ujian moral yang sangat besar. Publik ini dapat melihat dengan jelas siapa saja pihak yang benar-benar berkomitmen untuk membersihkan negara dari praktik korupsi, dan siapa saja yang hanya menggunakan retorika manis di depan kamera. Menolak atau menunda aturan yang bisa memiskinkan pelaku kejahatan keuangan dengan alasan takut aturan tersebut dijadikan alat politik oleh lawan, terdengar seperti sebuah pembelaan yang rapuh di telinga masyarakat kecil yang setiap hari harus berjuang keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat posisi dari setiap perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat. Apakah mereka akan memilih untuk berdiri tegak bersama masyarakat, mendukung instruksi tegas dari pemerintah untuk melakukan pembersihan total, atau mereka justru memilih untuk terus bersembunyi di balik formalitas prosedur hukum demi melindungi kepentingan kelompok dan jaringan mereka sendiri? Bola kini sepenuhnya berada di tangan para pembuat kebijakan di Senayan. Sebagai masyarakat, tugas kita belum selesai. Kita tidak boleh membiarkan isu penting ini meredup dan terlupakan begitu saja oleh jalannya waktu. Pengawasan publik yang konsisten adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh rakyat kecil untuk memastikan bahwa keadilan hukum tidak bisa ditawar-tawar lagi. Melalui diskusi yang cerdas, penyebaran informasi yang sehat, dan komitmen untuk terus mengawal kebijakan ini, kita sedang membangun sebuah perisai untuk masa depan bangsa yang lebih bersih, adil, dan sejahtera bagi seluruh anak cucu kita kelak. Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita semua tentu mendambakan melihat Indonesia berdiri tegak dengan penuh martabat di panggung internasional,
khususnya di kawasan Asia. Potensi kita sangat luar biasa, mulai dari kekayaan alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, hingga jumlah usia produktif yang melimpah yang siap membawa negara ini menuju masa kejayaan. Namun, ada satu batu sandungan besar yang terus-menerus menahan laju perkembangan kita, yaitu praktik korupsi yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, harapan terbesar yang kini bergelora di dada seluruh rakyat Indonesia adalah melihat rancangan undang-undang, RUU, perampasan aset segera disahkan tanpa ada penundaan lagi. Kita semua sudah sampai pada titik di mana rasa maklum telah habis, dan kita benar-benar muak melihat uang rakyat dijarah demi kepentingan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. Harapan ini bukanlah sekadar keinginan emosional sesaat, melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi kelangsungan masa depan bangsa. Ketika RUU perampasan aset ini resmi menjadi undang-undang, kita akan memiliki instrumen hukum yang sangat kuat untuk memukul langsung ke jantung pertahanan para pelaku kejahatan keuangan, yaitu dengan cara memiskinkan mereka dan menyita seluruh harta yang diperoleh secara tidak sah. Kita ingin melihat sebuah sistem hukum di mana tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat kecil. Uang ratusan triliun rupiah yang selama ini hilang akibat praktik korupsi seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang merata, penyediaan fasilitas kesehatan yang layak hingga ke pelosok desa, serta pemberian pendidikan berkualitas gratis bagi anak-anak bangsa. Dengan terpenuhinya hak-hak dasar tersebut, fondasi Indonesia untuk menjadi negara yang hebat dan disegani di Asia akan terbangun dengan sangat kokoh. Untuk mewujudkan harapan besar tersebut, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menjadi penonton. Mari kita seluruh elemen bangsa, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, profesional, hingga masyarakat sipil di seluruh pelosok negeri, bersatu padu merapatkan barisan untuk melawan koruptor dan mengawal kebijakan ini secara konsisten. Kita harus menunjukkan bahwa suara rakyat kecil memiliki kekuatan yang sangat besar ketika bersatu. Melalui tekanan publik yang sehat, diskusi-diskusi yang mencerdaskan, serta pengawasan yang ketat terhadap kinerja para pembuat undang-undang, kita sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada para elit di atas sana. Rakyat Indonesia mengawasi setiap gerak-gerik kalian, dan kami menuntut komitmen nyata untuk membersihkan negeri ini dari segala bentuk penyelewengan. Opini publik menakar keberanian parlemen di hadapan tuntutan sejarah. Melihat dinamika politik yang berkembang seputar pembahasan RUU perampasan aset, kita disuguhi sebuah pemandangan yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, pihak eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap yang sangat tegas dan jelas dengan menginstruksikan agar aturan ini segera disahkan demi menyelamatkan aset-aset negara. Di sisi lain, masyarakat sipil juga telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan air mata di jalanan demi memperjuangkan lahirnya undang-undang ini. Namun, ketika gelombang urgensi ini bermuara ke pintu gerbang parlemen di Senayan, ritme gerakan yang tadinya cepat dan penuh semangat mendadak berubah menjadi lambat, penuh dengan kehati-hatian yang berlebihan, dan dipenuhi oleh berbagai perdebatan mengenai alasan-alasan teknis prosedural. Secara objektif, alasan kehati-hatian yang sering dilontarkan oleh sejumlah oknum di parlemen, seperti kekhawatiran bahwa undang-undang ini bisa dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan, terdengar sangat rapuh dan sulit diterima oleh logika sederhana masyarakat awam. Jika kita melihat fungsi mendasar dari sebuah hukum positif, aturan yang tegas dan ketat justru diciptakan untuk menjadi pelindung bagi mereka yang bersih, jujur, dan taat pada aturan. Seseorang yang mengelola harta kekayaannya dengan cara yang sah dan transparan tidak akan pernah memiliki alasan untuk takut terhadap keberadaan undang-undang perampasan aset, seketat apapun mekanisme penyitaannya. Sebaliknya, ketakutan dan upaya mengulur-ulur waktu dengan dalih perbaikan prosedur justru memicu tanda tanya besar di tengah publik. Siapa sebenarnya yang sedang dilindungi oleh kelambatan ini? Kita harus menyadari bahwa dalam perang melawan kejahatan keuangan, waktu adalah variabel yang paling krusial. Setiap hari penundaan yang terjadi dalam pengesahan RUU perampasan aset ini pada dasarnya adalah sebuah kelonggaran waktu yang diberikan kepada para pelaku untuk mencuci, memindahkan, atau menyamarkan aset-aset haram mereka agar semakin sulit dilacak di kemudian hari. Ketika parlemen memilih untuk menunda pembahasan dengan berbagai alasan birokrasi, mereka secara tidak langsung sedang memberikan keuntungan strategis bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kontras ini terasa semakin menyakitkan ketika kita membandingkannya dengan kehidupan masyarakat kecil. Rakyat dipaksa untuk selalu bergerak cepat dan disiplin dalam mematuhi segala kewajiban administratif dan perpajakan. Namun ketika tiba saatnya negara menuntut kedisiplinan yang sama dari para pejabatnya,
prosesnya bisa memakan waktu belasan tahun tanpa kejelasan. Pada akhirnya, pembahasan mengenai RUU perampasan aset ini bukan lagi sekadar perdebatan teknis mengenai pasal-pasal hukum yang kaku, melainkan sebuah ujian moral dan keberanian politik bagi lembaga legislatif kita. Sejarah sedang mencatat dengan sangat detail siapa saja pihak yang memilih untuk berdiri di sisi keadilan bersama rakyat, dan siapa saja yang memilih untuk berlindung di balik formalitas prosedur demi mengamankan kenyamanan kelompoknya sendiri. Jika Indonesia benar-benar ingin mewujudkan visinya sebagai negara yang hebat, maju, dan disegani di kawasan Asia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan rumah kita sendiri dari parasit korupsi. Dan kunci utama untuk memulai pembersihan besar-besaran itu saat ini berada di tangan para perwakilan rakyat di Senayan. Sudah saatnya mereka membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar wakil dari suara rakyat, bukan wakil dari kepentingan kelompok tertentu. Ya, terima kasih teman-teman masih bersama Tiang Politik. Channel tempat kita rakyat kecil bersuara, tempat kita rakyat kecil beropini dan berdiskusi dengan akal sehat. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, kini saatnya kita masuk ke sesi beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Terbaik. Teman-teman, kalau mau jujur-jujuran, kita sebagai rakyat kecil sebenarnya sudah lelah dan bosan melihat berita di televisi atau di media sosial. Setiap hari isinya kalau bukan soal harga beras yang naik, listrik yang mahal, nyari kerja yang susah setengah mati, ya apalagi kalau bukan soal berita korupsi. Rasanya sakit hati sekali teman-teman. Kita yang hidupnya pas-pasan dipaksa buat selalu taat aturan, disuruh bayar pajak tepat waktu, kalau telat sedikit langsung kena denda. Tapi giliran uang negara yang nilainya ratusan triliun rupiah dimaling oleh oknum pejabat dan mafia, hukumannya kok kelihatan loyo dan lambat banget. Teman-teman, disinilah letak ketidakadilannya. Uang ratusan triliun itu bukan punya nenek moyang mereka. Itu uang rakyat. Uang yang harusnya bisa dipakai buat bikin sekolah gratis yang bagus, biar anak-anak kita pintar, buat perbaiki rumah sakit, biar orang miskin berobatnya nggak sulit, atau buat dibikin lapangan kerja, biar pengangguran berkurang. Tapi gara-gara keserakahan para tikus berdasi, hak-hak kita sebagai rakyat kecil amblas begitu saja. Teman-teman, yang bikin geleng-geleng kepala adalah nasib aturan yang namanya RUU perampasan aset. Aturan ini kan sebenarnya simpel banget tujuannya teman-teman. Kalau ada pejabat yang ketahuan korupsi, langsung sita seluruh hartanya, miskinkan sampai ke akar-akarnya, lalu kembalikan uangnya ke kas negara, nggak perlu berbelit-belit. Tapi anehnya, aturan sekuat dan sebagus ini malah sengaja digantung dan didebatkan sampai 17 tahun. Dimana tentu di gedung DPR yang mewah itu teman-teman. Bayangkan teman-teman, dari tahun 2008 sampai saat ini nggak disahkan juga. Tapi kalau urusan naikin tunjangan, mereka kok kayaknya bikin aturannya langsung cepet, langsung ketok palu dalam sekejap. Tapi kalau urusan memiskinkan koruptor, mendadak mereka bilang harus hati-hati, jangan tergesa-gesa, dan butuh waktu. Teman-teman, sebagai orang awam yang berpikir pakai logika sederhana, kita pasti langsung curiga teman-teman. Waktu yang lama itu sebenarnya dipakai buat apa sih? Ya buat ngulur waktu. Semakin lama aturan ini ditunda, semakin banyak kesempatan bagi para oknum-oknum
yang koruptor buat nyelamatin harta haram mereka. Uangnya bisa dipindahin atas nama saudaranya, dicuci lewat bisnis, atau dikirim ke bank luar negeri agar tidak bisa dilacak lagi. Makanya jangan salahkan kalau rakyat berpikir liar. Jangan-jangan ada oknum di dalam sana yang pada ketakutan kalau aturan ini disahkan. Ya pasti mereka takut miskin. Teman-teman, untungnya sekarang situasinya sudah semakin panas dan menemui titik terang. Rakyat di bawah sudah nggak bisa dibohongi lagi. Mahasiswa, buruh, dan pedagang kecil sudah mulai turun ke jalan. Sudah mulai kompak rakyat Indonesia, teman-teman. Rakyat Indonesia lewat media sosial juga sudah banyak yang menyuarakan tentang hal ini. Ditambah lagi, sekarang Presiden Prabowo sudah pasang badan dan tegas memerintahkan aturan ini harus segera disahkan juga. Dan satu lagi teman-teman, mantan presiden kita yang dulu juga sudah memperjuangkan undang-undang ini juga mendukung penuh. Jadi mantan presiden kita itu Presiden Jokowi, presiden ke-7. Beliau juga mendukung. Selain itu teman-teman, Wapres kita juga mendukung agar RUU perampasan aset ini segera disahkan. Lah sekarang bola panasnya ada di tangan DPR. Kami membuat suara ini, membuat video ini bukan karena benci atau pengen menyudutkan pihak manapun. Diingat teman-teman, justru kami masih cinta dan percaya kalau DPR adalah dewan yang terhormat, yang diisi oleh putra-putri terbaik bangsa ini, yang punya hati nurani, memiliki moral yang bersih. Kami sangat mendambakan DPR yang jujur, yang berani berdiri tegak membela rakyat kecil, bukan membela isi dompet para koruptor. Semoga DPR bisa bekerja dengan baik, segera merancang undang-undang ini dan menjadi undang-undang yang terbaik yang bisa membersihkan Indonesia dari korupsi. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kami undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time, Tiang Politik.